man attara yawman min Ramadan bighairi udhrin lam yuqnihi anhu shaumud dahri. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mana seseorang itu yang berbuka sehari daripada bulan Ramadan, berbuka, cuma yang berbukanya tadi dengan tanpa alasan yang dibolehkan oleh syarak, apalagi berkurinah ada puasa. Ini berbuka aja, orang yang puasa berbuka, apalagi nyata-nyata sudah. Maka orang tersebut, ya Rasulullah, nantinya tidak dapat ditebus puasa Ramadan dan ditinggalkannya sehari, walau digantinya dengan waktu yang lain setahun. Jadi kan ada bandingannya. Saking hebatnya, saking mulianya di bulan daripada bulan Ramadan tersebut. Bahkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takunna sanatu kulluha Ramadan." Andai sekiranya, ujar Rasulullah, umatku itu mengetahui apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka akan meminta dalam waktu 12 bulan itu minta dijadikan aja bulan Ramadan. Kenapa? Li'annal hasanata fi mustami'atun, ujar Rasulullah. Karena di dalam bulan Ramadan itu tak kumpul sabarkan kebaikan pada bulan itu. Makanya di bulan Ramadan ini disuruh Allah Ta'ala malaikat fatibin yang tukang catat itu disuruh mencatat yang baik-baiknya aja, yang kada baik kada usah. Disuruh di bulan Ramadan. Kenapa jadi dianggap baik? Kita lihat yang tadi langgar kita, dan kadang banyak bolongnya, kosongnya. Itu juga musala, apalagi masjid. Paling sasap 2 sab tu banyak banar di luar bulan Ramadan. Ketika datang bulan Ramadan, tibak. Nah, jadi bujur jalan beda, madah kan, tibakan. Belum mbak orang. Nang tadi kita kada biasa makan yang nyaman-nyaman, begitu datang bulan Ramadan, Allah beri rezeki, kawa menukar. Nang kada biasa makan kurma, tambahkan kurma, kada biasa makan anggur, tambahkan anggur. Pada kawa menukar asalnya di luar bulan Ramadan macam-macam wadai lapis malapis, begitu datang bulan Ramadan, terkadang bisa berlebihan hal demikian tadi. Itu nyata, sudah nyatakan oleh Rasulullah. Sehingga banyak orang hatinya yang tadi tertutup terbuka lantaran dengan kedatangannya daripada bulan Ramadan tersebut. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Kemudian yang berikutnya wa ta'ata maqbulatun. Ketaatan-ketaatan yang dilakukan seseorang di bulan Ramadan itu makbul, langsung diterima. Jangankan kita ibarat mengaji. Nah, mengaji nang kita nih, kita guring aja yang bernilai pahala. Paling hadir di majelis ini, nah majelis ilmu ini maginya lagi di bulan Ramadan luar biasa dengan pahalanya. Kayak apa ganalnya? Ujar Rasulullah, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa yang menghadiri suatu majelis ilmu di bulan Ramadan, nah maka apa jar Rasulullah? Kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadata sanatin, maka Allah akan mencatat di setiap langkah yang kita langkahkan, langkah kaki kita dinilai oleh Allah Ta'ala sama nilaiannya yang kayak beribadah setahun. Nah pahalanya tuh. Ini bila nampak para rumah masjid kemudian anak menyakkan langkah boleh ling ya Allah 2-3 kali dah. Nah pajen kayak orang tahu ni. Oh mamanya akan langkah sedih sekalinya. Ulun kan melangkah tadi, ulun berkendaraan, ulun bersepeda, jangan khawatir. Maka yang dinilai adalah setiap tetesan yang gugur daripada apa yang kita pakai itu menjadi hitungannya bagi orang tersebut tadi. Mun bermotor mau nyaman lagi ya Allah, bawa raun dulu keliling untuk nyaman ya. Nah niat kena nak hadir majlis. Bukannya cuma itu aja Nabi.
orang yang menghadiri majelis di bulan Ramadan itu. Selain itu lagi ujar Rasulullah napa wa yakunu ma'i tahtal arasi. Nah, orang tersebut ujar Rasulullah nantinya bersamaku. Nah, lawan aku ujar Rasulullah di mana? Di bawah naungan arasnya Allah Ta'ala. Makanya dipadahkan tuh dan satu hadis itu kan al mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nantinya dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Makanya kita cari kawan yang bagus akan memberi manfaat bagi diri kita. Bila kada bagus akan menjadi mudarat nantinya. Nah ini yang kita khawatirkan bagi orang. Lagi ya Rasulullah wa da'awata mustajabatun, doa-doa diijabah oleh Allah Ta'ala. Banyak berdoa. Mengkawa di tengah malam, ketika orang nyaman guring di situ kita bermunajat. Di situ kita merintih, meminta kita, sebab doa-doa yang kita panjatkan maka otomatis diterima oleh Allah Ta'ala. Jangan kan kita salah kira, sedang sudah berdoa ini itu pada daginanya kabul. Doa kita itu sebenarnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bisa jadi doa yang kita minta diganti dengan hal yang lain. Bisa jadi doa yang kita minta Allah apa aja kita tunda dulu, mungkin dibalas di kemudian hari, entah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, cuma pasti itu kena. Pasti itu. Dan kemudian lagi ujar Rasulullah napa wa junuba maghfuratun, dan dosa-dosa orang pada waktu itu dihapus oleh Allah Ta'ala. Dan yang kelima, istimewanya di bulan Ramadan itu ujar Rasulullah wal jannatu mustaqatun lahum, surga rindu kepada mereka-mereka. Nah, diridui surga kita. Nah, diridui. Di antaranya apa? Nang dirindui surga. Nang pertama adalah orang nang dirindui oleh surga tadil Quran. Orang nang gemar membaca dengan Al-Quran. Menjadi kegemaran. Bukannya bermusiman, enggak ada. Oleh ini sebulan Ramadan hanya kita baca Al-Quran di luar daripada bulan Ramadan, jangan. Jadi kegemaran kita. Sebab Al-Quran adalah menjadi obat penyembuh bagi jiwa-jiwa kita yang dalam keadaan galau, yang risau. Supaya bersinar, bahkan di setiap huruf yang kita baca dinilai. Nilaiannya 10, bahkan bisa lebih pahalanya yang Allah berikan. Bahkan Al-Quran ini nantinya ia akan menjadi saksi mengatakan kepada Tuhannya, ya Rabbi, mana orang yang dahulu di dunianya nang katujuh membaca daripada ayat-ayat Al-Quran kami ini, ujar Al-Quran itu aku akan memberi syafaat kepadanya. Jadi jangan koler menhandak kita dirindu surga. Jangan koler. Kemudian apalagi tanda orang yang dirindu surga selain daripada membaca Al-Quran, ujar Rasulullah apalagi mengatakan wahafizul lisan, menjaga pembicaraan kita, apalagi di bulan puasa. Sedikit kita salah, sedikit kita menggunjing dengan orang lain, menyambati daripada keburukan orang lain, maka batallah nilai daripada pahala puasa seorang. Puasanya ada batal. Jadi yang batal apa? Pahalanya. Maka pahalanya ini yang kita harapkan. Makanya pahala ini kada kawa kalau puasa ini kita tentukan kayak sembahyang wajib. Kalau sembahyang wajib kita berjamaah, tahu kita 27 derajat. Amun pahala puasa ada tahu. Oleh jar Allah Ta'ala, aku membayarnya, aku membalasnya. Jadi rahasianya Allah Ta'ala itu. Jadi kita kalau hendak dirindu surga, maka jaga daripada pemandiran kita, apalagi di dalam umpamanya berucap berdusta, orang gugur dapat puasanya. Makanya jar sebelakang minsa ingin laisa lahum min siyami illa al-ju' wal 'atsu. Berapa banyak orang yang mengerjakan puasa digaulinya, namun apa yang dikerjakannya tadi kada ada bernilai apa-apa di sisi Allah Ta'ala,
terkecuali yang didapatnya adalah cuma lapar dan haus. Nah ini nang kita khawatirkan, nang kita takut akan benarnya, nang lapar dan haus. Kemudian apalagi yang berikutnya, selain daripada kita disuruh menjaga daripada puasa kita, nah menjaga daripada pemandiran kita, maka ujar Rasulullah pulang disuruh kita selain itu kemudian apa, wa mut'imil ji'an, nah memberi makan dengan orang-orang yang berpuasa. Sehingga pernah terjadi ketika Rasulullah mengucapkan man fattara fihi sha'iman kana lau itqu raqabatin wa maghfiratun li junubihi. Barang siapa aja Rasulullah membukakan dan orang yang berpuasa, maka bagi orang tersebut nantinya menjadi pembebasan dirinya daripada azabnya Allah dan akan mendapatkan ampunannya Allah. Nah, berarti orangnya terbebas daripada api neraka. Sehingga ketika mendengar demikian, ujar sahabat, qulna ya Rasulullah, mengatakan mereka, wahai Rasulullah, ujar sahabat, laisa quluna yajidu ma yufatiru bihi as-shaima. Wahai Rasulullah, tidak sebertan kami ini engkau memberi makan dan orang-orang yang berbuka puasa. Lalu ujar Rasulullah apa menjawab? Ujar Rasulullah bahwasanya Allah itu memberikan nilaian pahala bagi orang-orang yang membukakan puasa itu. Yang pertama, walau ujar Rasulullah sebiji kurma, mengalih jari sebiji kurma, walau seteguk air, nah, atau yang paling rendah lagi apa, sekecap susu, nah dicepakannya, nah segini nilaiannya, itu sudah mendapatkan nilaian pahala nang besar Allah berikan bagi orang tersebut. Kayak apa? Seperti pahala yang Allah berikan dan orang yang diberikannya tadi dengan tanpa mengurangi daripada pahala orang tersebut tadi. Jadi bagi kita yang ada berkemampuan, maka gunakan apa yang kita miliki tadi sebagai pundi-pundi amal ibadah kita nantinya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah yang kita harapkan dikala nantinya kita sudah berada di ujung daripada hayat kehidupan kita, sampai kita nantinya berada dalam kubur, maka di situ benar-benar kita mengharapkan daripada curahan rahmat, ampunan dan apa-apa yang kita kerjakan suatu kebaikan waktu di dunia supaya dapat menolong kita nantinya di alam kubur. Nah ini nang kita butuhkan, benar kita harapkan. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah orang-orang yang dirindui oleh daripada surganya Allah, yaitu wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka daripada itu kita di bulan Ramadan ini bujur-bujur melaksanakannya, jangan sekedar untuk menunaikan daripada kewajiban kita, jangan. Apalagi nambah istilah meninggalkan dengan puasa Ramadan ini. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan yang berpura-pura puasa. Mereka menjalankan sekedar untuk melepas kewajiban ibadah, namun tetapinya tujuan yang lainnya adalah kadada mengharap daripada ampunan, rahmat, pahalanya daripada Allah Ta'ala. Ini adalah orang-orang yang rugi. Sehingga ya Rasulullah mengancam nih, berperingatan. Ujar Rasulullah memberi peringatan apa? Inna ummati lam yujadu ma qamu syahra Ramadan. Bahwasanya beberapa orang dari umatku, yaitu mereka tidak diberi pahala ibadah yang dikerjakan mereka. Ada diberi ya Rasulullah. Sehingga bertanya seseorang, waqala rajulun ya Nabi Allah, ma khisbuhum, apa kehinaan yang mereka perbuat di bulan Ramadan. Nah, lalu ya Rasulullah,
man intahaka fihi muharraman aw amila say'atan aw shariba khamran aw zana lam yuqbal minhu Ramadan. Barang siapa yang membuka, melakukan sesuatu yang diharamkan di dalam bulan Ramadan, maka ia akan diharamkan oleh Allah Ta'ala. Atau apabila ia memperbuat suatu kejahatan, nah digawinya memperbuat kejahatan tadi. Contoh umpamanya nang masuk ditolak daripada ibadahnya kayak Pak. Siangnya orangnya puasa orang juga, tapi imbas malam berbuat maksiat. Nah ini yang tertolaknya. Oleh makanya memikir yang penting aku puasa aja nak. Malam dianggapnya biasa, sama. Makanya kita disuruh menjaga siang maupun malam. Atau orang yang senantiasa melakukan minuman arak atau ini berbuat zina, nah dilakukannya masih bila malam mabuk, pulangnya teler, esok puasa. Atau ini bayar malam jadi kupu-kupu malam, atau jadi hidung belang. Nah, maka niscaya Allah tiada akan memberikan daripadanya, akan daripada Ramadan itu. Bahkan ujar Rasulullah, wa la'anahu Allah wa malaikatuhu fis samawati ila misli minal hauli, dan melaknat Allah Ta'ala dan malaikatnya Allah Ta'ala yang berada di dalam 7 lapis langit, kemudian kepadanya tadi hingga seumpama Ramadan yang lagi akan datang. Maka ajar Rasulullah, fa in mata fima bainahu wa baina Ramadan falaysa lahu indallahi hasanatan. Maka jikalau orang tersebut meninggal dunia, nah meninggal antaranya dan antara Ramadan yang akan datang, maka apa yang digawinya pada waktu itu, kebaikan yang dikerjakannya itu, kadada sedikit apapun Allah berikan, sehingga orang tersebut nantinya mengalami suatu kerugian. Kebaikan yang dilakukannya kadada dinilai oleh Allah Ta'ala. Nah makanya kita takutan ini tadi. Maka daripada itu, selama di bulan Ramadan ini, maka kita gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada diri kita, mumpung Allah berikan kesehatan. Kita akan tahu di tahun yang akan datang, apakah kita masih sehat seperti sekarang ini, apakah kita masih Allah berikan umur. Itu semua adalah rasanya Allah. Cuma kita mengharap mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah berikan kita hidayah dan inayahnya, sehingga nantinya kita selalu tertuju untuk berbuat takwa dan menjalankan daripada sunnahnya Rasulullah. Mungkin ini jangan dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya kita semua. Dan terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan serta kesilapan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.